Shalom kekasih Kristus Jemaat GIA Pegangsaan. Sebelum kita berbagi firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan berbagi firman. Biarlah ketika kami berbicara atau mendengar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahaminya lebih jauh lagi dari apa yang dapat kami katakan, dan menolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang peperangan rohani. Perikop terambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita. Kemenangan, perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kekasih Kristus, hidup Kristen selalu berhadapan dengan peperangan rohani. Musuh kita dengan berbagai cara berupaya menjatuhkan kita dalam dosa. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani? Israel dalam konteks yang kita baca tadi sedang menghadapi perang melawan orang Amalek di Rafidim. Beberapa peneliti Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan orang-orang Amalek itu menutup mata-mata air di Rafidim supaya pasukan Israel menjadi tidak berdaya dan mudah dikalahkan. Menurut Ulangan 25 ayat 18, mereka ini telah menyerang Israel dari belakang, dan itu merupakan serangan yang curang terhadap para pengembara yang sudah lelah dan lesu. Inilah yang menyebabkan hukuman keras yang dikisahkan dalam Keluaran 17 ayat 14 tadi. Tuhan katakan, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu apa yang menjadi sumber kemenangan Israel? Yang pertama, Tuhan secara ajaib mengeluarkan air dari gunung batu di Horeb untuk menyegarkan dan menguatkan orang-orang Israel. Yang kedua, Musa berdoa dengan membawa tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan. Tongkat itu dipakai untuk melakukan mujizat mengeluarkan air juga. Musa menegaskan kepada orang Israel bahwa Allah berperang bersama mereka. Dalam peperangan di alam roh, Musa mendapat dukungan Harun dan Hur. Ketika Musa letih secara fisik, mereka menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat kepada Tuhan. Dan orang Israel menang. Yang ketiga, dalam peperangan di alam fisik, Yosua memimpin umat Israel maju dalam peperangan sesuai perintah Musa.
Dengan keperkasaan tangan Allah yang memakai ketaatan umatnya, mereka meraih kemenangan gemilang. Akhirnya segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan dengan mencatatnya sebagai memori akan karya Tuhan yang akan diingat dari generasi ke generasi. Di ayat 14 dikatakan, Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Dalam peperangan rohani kita harus punya strategi. Yang pertama, strategi pertama adalah tentu saja minta Tuhan menjadi pemimpin perang kita. Karena memang sesungguhnya Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kita tidak dapat melawan iblis dan tipu dayanya dengan rasio dan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Yosua itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah Yehova itulah keselamatan. Dan dalam bahasa Yunani, Yesus itu artinya Jehovah is my salvation. Jehovah is salvation. Tuhanlah keselamatan. Yosua mengalahkan Amalek. Dan secara spiritual, Yesuslah yang sudah berperang dan mengalahkan dosa, maut di Getsemani dan Golgota, sehingga kemenangan menjadi milik seluruh umat Israel dan pada masa kini milik orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi strategi pertama, jadikan Tuhan panglima perang. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata yang sudah Tuhan sediakan. Karena peperangan rohani berarti melawan kuasa dan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 10-18. Dan strategi yang ketiga, libatkan saudara-saudara seiman untuk bersama-sama berjuang, saling menguatkan dan meneguhkan agar jangan sampai kita menjadi lelah dan menjadi kalah. Seperti Musa ditopang oleh Harun dan Hur, kita juga membutuhkan saudara-saudara seiman untuk saling menopang dan menguatkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami bagaimana kita dapat menang dalam peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami dapat pahami dan kami dapat aplikasikan dalam hidup keseharian kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang sudah mendengarnya. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa memohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.